Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan sampah. Saya akan langsung masuk pada sebuah data. Ada yang pernah melihat poster ini? Poster ini yang sangat viral ya, tahun 2018 yang lalu. Ditemukan 5,9 kg sampah di perut paus. Jadi waktu itu ditemukan paus terdampar di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dan faktanya adalah 5,9 kg isi perut paus tersebut adalah sampah. Apa aja tuh? Ada plastik keras, ada botol, ada kantong, ada sandal jepit, sampai tali rafia, karung nilon, dan lain-lain. Jadi sampah yang ditemukan sangat bervariasi. Nah, jadi disinilah pengelolaan sampah harus dicermati dengan baik, karena kita lah, si individu kita ini yang menghasilkan sampah tiap harinya ke lingkungan. Nah, jadi memang pengelolaan sampah sangat dibutuhkan karena faktanya sampah plastik tadi menduduki sampah yang paling banyak. Jadi sampah plastik ini kurang lebih 264.000 kg per bulan yang dihasilkan ya di Indonesia. Lebih banyak dibanding yang lain. Oke, secara pengelompokannya, jadi sampah itu terbagi menjadi organik dan anorganik. Jadi yang organik adalah sampah yang dapat terurai secara alami, sedangkan anorganik adalah sampah yang butuh pengolahan lebih lanjut. Gitu, seperti plastik, kaleng, styrofoam. Nah, sampah yang organik tadi disebut juga dengan sampah basah. Jadi biasanya kayak kulit buah, daun gitu. Sisa makanan itu merupakan sampah basah, sedangkan yang tadi anorganik disebut juga dengan sampah kering. Selain itu, kita bagi lagi dari jenis pembusukannya. Ada sampah yang mudah membusuk. Nah, tadi yang sampah organik umumnya itu mudah membusuk. Contohnya tadi sampah dari limbah rumah tangga ya, sampah sisa-sisa kupasan sayur gitu. Dan yang berikutnya adalah sampah yang tidak mudah membusuk. Makanya di bahasa Inggris sampah itu pengertiannya bisa banyak. Ada yang garbage, ada yang rubbish, ada lagi trash, habis itu sampah abu hasil pembakaran atau sampah sisa bangunan. Selain itu ada juga sampah tempat pengolahan yang kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang air, limbah-limbah dari pabrik. Ada juga sampah dari limbah pertanian. Kemudian ada sampah khusus. Jadi dia khusus nih selain yang tadi ya. Jadi bahkan sampai bangkai binatang yang sering kita temui itu sampah khusus. Jadi sampah yang lain-lain gitu, selain sampah-sampah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada juga sampah berbahaya. Nah, sampah berbahaya ini contohnya sampah-sampah hasil dari rumah sakit, jadi limbah rumah sakit seperti botol suntikan, kemudian bahkan sampah-sampah yang sifatnya ada zat radioaktifnya. Nah, kemudian kita golongkan sampah berdasarkan sumbernya. Ada sampah yang berasal dari permukiman, ada sampah yang dari daerah industri, dari terbuka, dari tempat pengolahan, kemudian terakhir dari pertanian. Nah, umumnya kalau dari permukiman kita lihat sendiri ya, hasil dari permukiman biasanya adalah sampah-sampah rumah tangga. Tadi yang kita sebut dengan sampah basah maupun sampah kering. Kemudian kalau dari industri itu biasanya sampah-sampah berbahaya, yang seperti kemarin misalnya limbah dalam suhu tinggi misalnya. Kalau daerah terbuka dia sampahnya sampah khusus tadi, kotoran-kotoran di pinggir jalan atau bangkai hewan pengerat. Nah, dari tempat pengolahan biasanya bentuknya adalah bisa berbahaya, bisa tidak, bisa cuma timbul bau atau sampai bentuk fisik. Setelah di sini maksudnya seperti limbah yang bentuknya padat, bisa jadi sedimen-sedimen semacam lumpur gitu. Limbah pertanian di sini adalah sampah-sampah pertanian, bisa basah, bisa juga kering. Nah, kemudian berdasarkan jumlah sampah yang diproduksi bisa kita lihat di sini kalau di Surabaya itu tiap orang per kapita menghasilkan 2 liter per hari, sedangkan di Bandung juga 2 liter. Nah, di Jakarta itu 2,5 liter per hari per orang. Nah, jadi volume sampah penduduk di desa itu lebih sedikit daripada di kota. Kenapa? Ya di kota banyak industri, kemudian dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan desa, maka kota menjadi sumber produksi sampah yang banyak. Nah, sedangkan secara dampak kita tinjau dari 3 hal. Dari secara fisik tentunya sampah itu akan menimbulkan bau, kemudian estetika jadi terganggu. Secara kimiawi, sampah yang terus ditumpuk akan menimbulkan senyawa berbahaya, bisa bentuknya metan berupa gas, jadi gas berbahaya.
Tentu kita cium ya, kalau misalnya sampah itu menumpuk terlalu lama bisa merusak pernafasan, bahkan sampai tadi menghasilkan zat kimia toksik berbahaya. Atau secara biologis akan muncul di sana hewan-hewan pengerat atau sampai vektor-vektor seperti nyamuk, lalat gitu ya, senang sekali di tempat yang banyak sampahnya, atau bahkan menimbulkan wabah penyakit yang lain. Nah, kemudian pembuangan sampah di sini ada banyak tipenya nih. Kalau kita ke mall ya, sekarang tong sampahnya sudah didesain sedemikian rupa sehingga sangat hygiene, kita tidak perlu memegangnya. Jadi hanya dengan sensor tangan dia akan terbuka. Ada juga yang seperti ini yang manual, atau yang seperti ini yang di pinggir jalan, atau masih juga ada yang seperti ini, membuang sampah langsung di sungai, masih ada. Oke, jadi mengapa kita harus mengolah sampah? Karena tentunya kalau tidak dikelola seperti ini nih misalnya, akan menumpuk, kemudian menimbulkan bau tidak sedap, mengganggu kesehatan. Efek akhirnya adalah banjir. Nah, efek lainnya adalah global warming. Kok bisa menjadi global warming? Bayangkan ketika banyak sampah menumpuk, banyak bau yang dihasilkan, gas yang saya sebut dengan CH4 atau metana, itu merupakan salah satu gas yang dapat menutup permukaan bumi sehingga matahari yang masuk tidak dapat terpantul lagi, sehingga sinar mataharinya akan terpantul balik ke bumi sehingga membuat bumi menjadi semakin panas atau kita kenal dengan global warming. Nah, kemudian pengolahan sampah di sini ada 3. Pertama, kita bisa mencegah. Jadi sebelum kita menggunakan sampah, baiknya kita minimalisir. Seperti penggunaan plastik, kita langsung ganti dengan tote bag. Penggunaan botol plastik kita ganti dengan tumbler. Penggunaan straw plastik kita ganti dengan straw stainless gitu. Jadi pencegahan. Terus memang ketika kita memang harus menggunakan itu, tapi kita kurangi jumlahnya. Jadi dicegah, dikurangi. Nah, terakhir ketika kita memang sudah memproduksi sampah itu, maka kita harus daur ulang kembali. Jadi kita meminimalisir jumlah sampah yang kita hasilkan sendiri. Oke, jadi berikut adalah perubahan paradigma pengelolaan sampah. Bisa dilihat dari bentuk segitiganya ya. Kalau paradigma yang lama, jadi cenderung sampah itu akan menumpuk di TPA. Dari tempat pembuangan akhir, barulah sampah itu didaur ulang. Jadi di TPA-nya menumpuk, kemudian baru daur ulang, kemudian digunakan ulang, baru dibatasi, baru dicegah. Cuman sekarang paradigmanya berganti. Jadi orang sudah banyak yang teredukasi untuk mengelola sampah dengan baik. Oleh karena itu sampah di TPA-nya cenderung sedikit. Jadi di bawah itu ya TPA-nya sedikit. Kenapa? Karena sebelum sampai ke TPA sudah dicegah, sudah dibatasi. Jadi sampah yang dihasilkan oleh tiap individu jumlahnya cenderung lebih sedikit. Jadi sebelum menjadi sampah yang terdampar di TPA sudah dicegah, sudah dibatasi, sudah digunakan ulang, sudah didaur ulang, sehingga sampah yang sampai ke TPA hanya sedikit. Cara yang lama, jadi sampah dari masing-masing rumah dikumpulkan, diangkut, kemudian dibuang. Jadi di TPA ini sangat menumpuk. Oke, sedangkan paradigma yang baru adalah sampah tadi sebelum sampai di TPA sudah di-reuse, sudah di-reduce, sudah di-recycle, sehingga hasil akhir yang diangkut hanya sedikit. Begitu. Ya, sekian materi hari ini. Berikutnya adalah tugas mandiri, yaitu kalian cari tahu segala sesuatu tentang biopori, biofilter, dan bank sampah. Jadi cari tentang 3 materi ini minimal dari 3 sumber terpercaya. Jangan dari Blogspot atau WordPress gitu ya. Cari dari Google Scholar, dari artikel gitu misalnya, atau dari sumber-sumber web terpercaya tentang 3 ini, biopori, biofilter, dan bank sampah. Saya tunggu di Slido. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.